Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama yaitu format kegiatan klasikal bimbingan dan konseling. Menurut Santoso, pada tahun 2011 di halaman 139, bimbingan kelas klasikal adalah program yang dirancang menuntut konselor untuk melakukan kontak langsung dengan para peserta didik di kelas. Secara terjadwal, konselor memberikan pelayanan bimbingan kepada para peserta didik. Kegiatan bimbingan kelas ini bisa berupa diskusi di kelas atau brainstorming, yang artinya curah pendapat. Layanan bimbingan klasikal mempunyai berbagai fungsi, antara lain seperti dapat terjadinya interaksi sehingga saling mengenal antara guru pembimbing dan konseling, atau konselor dengan peserta didik, atau konseli dapat sebagai wadah atau adanya media terjadinya komunikasi langsung antara guru bimbingan dengan konseling dengan peserta didik. Khusus bagi peserta didik dapat menyampaikan permasalahan kelas atau pribadi atau curhat di kelas. Dapat terjadinya kesempatan bagi guru bimbingan konseling melakukan tatap muka, wawancara dan observasi terhadap kondisi peserta didik dan suasana belajar di kelas, sebagai upaya pemahaman terhadap peserta didik dan upaya pencegahan, penyembuhan, perbaikan, pemeliharaan, dan pengembangan pikiran, perasaan, dan kehendak serta perilaku peserta didik. Selanjutnya itu pelaksanaan bimbingan klasikal, bimbingan, dan konseling. Layanan bimbingan klasikal merupakan layanan dalam bimbingan dan konseling. Layanan bimbingan klasikal berbeda dengan mengajar. Layanan ini juga memiliki beberapa ketentuan dalam pelaksanaannya, adapun perbedaannya antara mengajar dan membimbing. Layanan bimbingan klasikal bukanlah suatu kegiatan mengajar atau menyampaikan materi pelajaran sebagaimana mata pelajaran yang dirancang dalam kurikulum pendidikan di sekolah, melainkan menyampaikan informasi yang dapat berpengaruh terhadap tercapainya perkembangan yang optimal seluruh aspek perkembangan dan tercapainya kemandirian peserta didik atau konseli. Materi bimbingan klasikal berkaitan erat dengan domain bimbingan dan konseling, yaitu bimbingan belajar, pribadi, sosial, dan karir, serta aspek-aspek perkembangan peserta didik. Guru mata pelajaran dalam melaksanakan tugasnya adalah menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik, dan tugas guru bimbingan dan konseling atau konselor adalah menyelenggarakan layanan bimbingan konseling yang memindirikan peserta didik atau konseling. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator.